Polres Bantul menangkap sebanyak 32 tersangka penyalahgunaan narkoba selama April sampai Juni 2024. Polsek Tojo melakukan kegiatan sosial bersama Bayangkari Ranting Tojo dengan memberikan sembako dan layanan kesehatan kepada masyarakat Tojo. Babin Kamtimas Polsek Poncowarno Polres Kebumen terjun ke sawah bersama para petani melakukan gerakan pengendalian hama wereng padi. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi hari ini. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Polres Bantul menangkap sebanyak 32 tersangka penyalahgunaan narkoba selama April sampai Juni 2024. Dari total 32 tersangka, 28 tersangka berjenis kelamin laki-laki dan 4 tersangka perempuan. Kasat Res Narkoba Polres Bantul Ibtu Iqbal Satya Bimantara menyampaikan hasil pengungkapan tindak pidana narkoba bulan April hingga Juni 2024 sebanyak 32 kasus dan berhasil mengamankan 32 tersangka. Dengan rincian pengguna narkotika 2 orang, pengguna psikotropika 17 orang, pengedar obaya 13 orang. Sebagian besar para tersangka berusia produktif antara 20 hingga 30 tahun dan mereka merupakan tersangka yang baru pertama kali terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 2,34 gram sabu-sabu, 195,5 tablet psikotropika dan 2.345 butir obat berbahaya. Adapun total nilai transaksi yang bisa diamankan adalah senilai 40 hingga 50 juta rupiah. Akibat perbuatannya, para tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Akibat tergiur dengan keuntungan yang didapat, seorang ibu rumah tangga nekat membawa narkotika jenis sabu. Ia ditangkap saat hendak naik kapal penyeberangan di pelabuhan Taipa, Palu, Sulawesi Tengah. Ditres Narkoba Polda Sulteng berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika. Kali ini pengungkapan dilakukan di pelabuhan penyeberangan feri Palu, Balikpapan, Taipa, Palu Utara. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil menyita 3 paket sabu dengan berat kurang lebih 153 gram. Kasubit Penmas Bithumas Polda Sulteng, AKBP Sugeng Lestari menyampaikan, tersangka merupakan seorang ibu rumah tangga berinisial M, 35 tahun, warga Sepinggan, Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur. Modus yang dilakukan tersangka dengan menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kemaluannya. Diketahui ada 3 paket yang dibawa, salah satunya ditempatkan di dalam kemaluan sehingga harus dibawa ke Rumkit Bayangkara. Dari hasil pengembangan diketahui tersangka membeli sabu di wilayah Palu dan berencana membawanya ke Balikpapan untuk dijual kembali.
Kini tersangka M telah ditahan Polda Sulteng akibat perbuatannya. M dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terkait dengan pengungkapan sabu seberat 153,2786 gram yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 di Pelabuhan Penyeberangan Peri Palu Balikpapan telah mengamankan tersangka inisial AM alias M, 35 tahun, beralamatkan di Sepinggan, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Diamankan 3 paket sabu yang tersimpan di dalam alat kemaluan daripada tersangka, di mana hasil pengungkapan ini karena adanya informasi dari masyarakat yang berhasil diungkap oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah. Tersangka AM alias M sendiri telah dilakukan penahanan sejak tanggal 30 Juli 2024. Pemirsa, Polsek Koja mengamankan seorang oknum marbot berinisial S 48 tahun usai kedapatan bertransaksi narkotika jenis sabu di dalam kantornya. Polsek Koja mengamankan seorang oknum marbot berinisial S 48 tahun usai kedapatan bertransaksi narkotika jenis sabu di dalam kantornya. Dari tangan pelaku, penyidik menyita barang bukti berupa 27 paket kecil sabu dengan berat bruto 21,26 gram dan timbangan digital. Kapolsek Koja, Kompol Muhammad Syahroni menyampaikan, tersangka merupakan seorang residivis yang pernah menjalani hukuman di sebuah lapas dengan kasus serupa dan telah keluar dari tahanan pada tahun 2019 lalu. Akibat perbuatannya, tersangka S dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara 10 sampai 15 tahun. Hukuman tadi 10 sampai 15 tahun kurungan. Tim Satgas Mafia Tanah Ditreskrimsus Polda Jateng mengungkap kasus mafia tanah. Kali ini 3 orang komplotan mafia tanah diamankan dan atas aksinya merebut lahan 11 orang petani di kota Salatiga. Tim Satgas Mafia Tanah Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mengungkap kasus mafia tanah. Dalam konferensi pers yang digelar di Mako Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengungkapkan, ketiga pelaku berinisial DI pria 49 tahun, AH pria 39 tahun, dan NR wanita 41 tahun. Ketiganya merebut 11 lahan petani seluas kurang lebih 27.000 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Dukuk, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dan Desa Bendosari, Kecamatan Argung Mulyo, Kota Salatiga. Sertifikat tanah tersebut dijadikan agunan di salah satu bank oleh tersangka yang nominalnya lebih besar daripada harga pembelian ke korban. Dan sampai saat ini korban belum terbayarkan atau terlunaskan oleh tersangka. Kemudian 1 bendel turunan salinan grus akte perjanjian kredit modal kerja PT Bank dengan PT CGP. Sementara itu, di Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio merinci peran masing-masing pelaku. Berperan sebagai aktor intelektual adalah tersangka AH dengan modus berpura-pura sebagai anak pengusaha rokok terkenal yang melakukan pembelian tanah seluas total 26.933 meter persegi. Tersangka diduga menggunakan identitas palsu sebagai pemodal, kemudian NR mengaku sebagai notaris. Penanganan kasus tersebut telah dimulai sejak 2021, sejak kasus tersebut dilaporkan. Penanganannya membutuhkan waktu hingga 3 tahun lantaran proses panjang yang dilakukan untuk menelusuri jaringan mafia tanah tersebut.
Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun dan pasal 266 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pemalsuan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Seorang sales perusahaan telekomunikasi di Blora, Jawa Tengah ditangkap usai menggelapkan uang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadinya. D, 35 tahun, seorang perempuan asal Kelurahan Mlangsen yang bekerja sebagai sales perusahaan telekomunikasi di Blora, ditetapkan menjadi tersangka setelah dilaporkan ke Polres Blora karena terbukti tidak menyetorkan uang hasil penjualannya ke admin keuangan perusahaan. Dari hasil penangkapan tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 1 bendel SK pegawai tersangka, 1 bendel bukti audit perusahaan, slip gaji, dan 1 bendel hasil audit internal, serta surat pemberhentian tersangka. Akibat perbuatan tersangka, perusahaan tempat tersangka bekerja mengalami kerugian mencapai Rp23.194.000. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 374 KUHP tentang penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dua pria diamankan anggota Polres Sukoharjo setelah melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Desa Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit menyampaikan bahwa kedua pelaku berinisial TAM, warga Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dan ERS, warga Lawean, Kota Surakarta. Kedua pelaku tersebut diamankan kepolisian usai melakukan aksi pencurian di rumah Agustina Triwulandari, 29 tahun, yang beralamat di Desa Bulakrejo, Sukoharjo. Dalam melakukan aksinya, pelaku mengambil beberapa barang milik korban, di antaranya tas, 2 unit ponsel, dan uang senilai 2 juta rupiah. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Babin Kamtimas Polsek Poncowarno Polres Kebumen terjun ke sawah bersama para petani melakukan gerakan pengendalian hama wereng padi. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.